Anak-anak, hari ini kita pelajaran PAE ya. Kita mengambil tema yaitu bersih itu indah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita sama-sama membaca doa supaya memimpin. Ayo, baik. Siap. Siapakah hari ini yang tidak masuk? Iya. Siapa lagi? Kemana itu yang mau masuk? Sakit, izin, apa tanpa keterangan? Tanpa keterangan, berarti Alba ya? Ya. Di jumlah sekarang ada berapa orang? 18. Nah, marilah kita belajar tentang materi yaitu bersih itu sehat. Ya. Mengenal arti bersih dan sehat. Ya. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Seperti terkena jilatan anjing, darah, kotoran atau tinja, dan air seni atau urin. Najis pasti kotor, sedangkan kotor itu belum tentu najis. Misalnya terkena tanah, tinta, cat, dan ludah. Bersih atau suci dibagi menjadi dua bagian, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Hadas ada dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Contoh hadas besar seperti mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Menghilangkan hadas besar adalah dengan cara mandi atau tayamum jika tidak ada air. Hadas kecil contohnya buang air seni, buang air besar, buang angin, menyebabkan batal wudu. Menghilangkannya dengan cara dicuci dengan air bersih, baru kemudian kita melakukan berwudu. Ya. Tadi diulas lagi tentang masalah apa? Hadas. Ya. Itu hadas kecil, tadi itu bisa hanya dengan berwudu. Kalau hadas besar harus mandi.
Di antaranya tadi ada lagi misalnya mana air head bagi perempuan. Ada lagi perempuan selain head, nifas, habis melahirkan. Nah, itu juga ada sebesar diwajibkan mati. Bagaimana Pak kalau nggak ada air? Bisa dengan tayamum. Ya. Nah, di sini tadi ada hadas kecil, mengenal hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil tadi buang air, seni, tinja, dan buang angin. Ya, sering kita buang angin kan? Ya, menyebabkan batalnya wudhu. Tadi cara menghilangkannya dengan air bersih lalu melakukan wudhu. Hadas besar, mimpi basah bagi laki-laki, kanker bagi perempuan. Cara menghilangkannya hadas besar itu dengan mandi atau tayamum jika tidak ada air. Jika kita akan melakukan sholat, badan, pakaian, ya, tempat harus bersih dari kotoran dan najis. Yang pertama, badan orang yang sholat kita harus bersih. Sholat mandi dulu. Yang kedua, pakaian yang dipakai itu harus bersih, bukan harus bagus, harus bersih. Tempat seluas sejadah itu harus bersih juga sama. Bersih badan, pakaian dan tempat tidak hanya ketika melaksanakan sholat, maka tetapi harus diartikan ke seluruh kehidupan. Mau tidur harus bersih, ya. Mau makan harus bersih, jangan kotor. Di luar sholat pun badan kita harus bersih. Bersih pakaian artinya segala sesuatu yang dipakai harus bersih. Seperti mana? Baju, ya, celana, peci, topi, tas, kartu, bangku, kemeja. Seperti apa lagi? Tempat-tempat yang lainnya. Lemari, rumah. Bersih tempatnya seperti ruangan tamu, ruang dapur, ya, tempat tidur, tempat makan, tempat belajar, ruang kelas, tempat bermain, halaman, dan lain sebagainya itu harus bersih. Maka WC pun harus bersih. Kalau mau masuk itu di rumah WC kotor, tidak nyaman, makanya harus bersih. Siapa yang kalian antara yang senang bersih? Senang kan semua? Senang. Sehat, senang gak? Senang. Bapak tanya nih, apa arti bersih? Daniel, apa arti suci? Bebas dari kotoran. Bebas dari najis. Bebas dari najis. Najis ada berapa? Bagi berapa? Dua. Ada najis besar dan najis ringan. Berat dan najis ringan. Ya. Cara membersihkan najis. Ada cara membersihkan najis. Membersihkan najis, contohnya darah, air seni, dan tinja harus menggunakan air mutlak. Apa arti mutlak? Contohnya air sumur, air hujan. Tuh, jangan dengan air pemberan. Nah, dari buangan di belakang ada kandang jernih, ya diambil aja, itu nggak boleh ya. Terus air caranya bagaimana? Air yang datang dikucurkan ke benda najis, bukan najis yang dikucurkan ke atau ke dalam air. Contohnya begini, ini kan ada najis di sini nih ya. Apa? Kotoran ayam. Bukan kotoran ayamnya yang dimasukkan ke air,
tetapi air yang ditumpahkan ke najis tersebut. Kalau besar najisnya, ayam jangan dulu langsung diguyur sama air, ambil dulu kotorannya dibuang, ya. Terus berkasnya baru dicuci, disiram. Kalau langsung mah ada kotoran gede itu dibayur dengan air 1 ember, bukannya mengurangi, tak malah menambah. Itu cara menghilangkan najis yang ringan. Ya. Terus ada lagi di sini cebok. Cebok itu membersihkan kotoran seperti tinja atau istinja. Apa itu istinja? Istinja adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. Ya. Seperti mana? Cebok harus dilakukan setelah buang air kecil atau buang air besar. Mau buang air kecil juga harus cebok. Cebok itu maksudnya dibersihkan, dicuci. Apalagi buang air besar, ya. Nah itu harus cebok. Cebok dapat digunakan atau dapat menggunakan air, tisu, batu, ataupun benda yang kesat lainnya. Maksud kesat di sini tidak berair. Ya. Bila cebok menggunakan air, maka tangan kanan yang menyiram pukul atau lumpur, sedangkan tangan kiri mengusap hingga bersih sambil berdoa. Siapa yang hafal doanya? Ayo, berdoanya ada. Siapa yang bisa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari apa ya? Kejahatan dan kotoran. Kotoran apa? Tinja. Kita habis buang air besar atau air kecil, itu kan kotoran. Makanya kita harus berdoa. Ya. Nah itu di antaranya pembelajarannya itu yang mengenal arti bersih dan sehat. Maka sekarang akan Bapak ditanya lagi memang. Nah, apa tadi arti bersih? Arti suci? Bebas dari najis. Apa itu najis? Ya. Apa najis? Najis adalah yang menjadikan penghalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Seperti terkena apa? Hilangkan darah, lagi yang ingat kotoran, tinja, dan air atau kulit. Najis pasti kotor, ya. Kalau kotor belum tentu najis. Bagaimana cara menghilangkan hadas kecil? Hilangkan hadas kecil. Hilangkan hadas kecil bagaimana? Dengan cara dicuci dengan air bersih lalu berwudu. Contohnya, tadi kita buang angin, ya, buang angin. Kan kita mau melakukan sholat, ya. Bagaimana Pak? Itu dicuci dulu, cebok dulu. Takut ada yang ikut keluar, bukan angin saja, ya. Apalagi sedang sakit perut, ya. Kita buang angin ada yang ikut. Nah itu kotoran kan. Nah makanya cuci dulu, cebok dulu, ya.
terus baru kita berwudu. Apalagi kita habis buang air kecil atau buang air besar, otomatis kalau berbuat pun kalau kita mau berwudu harus jengok dulu. Ya, ingat. Nah, misalnya kita mau ke masjid, ya, sampai di jalan kita buang angin, sampai di masjid kita berwudu aja langsung, itu harus jengok dulu. Ada yang ikut dengan angin dari dalam. Apalagi kalau mencret, cuma ikut kan? Nah, makanya itu dibersihkan dulu dengan lemon. Nah, kalau misalnya nih sampai kita di jalan tiba-tiba sarung kita atau baju kita yang mau kita sholat, ya. Ada mobil lewat, terus ada yang nempel ke sini. Tanah atau beberapa itu kan kotor. Nah, cuci dulu sedikit. Nah, nggak tahu kan, itu kotoran bawah mobil itu ada najisnya enggak? Nah, itu dulu. Nah, jangan asal gitu aja, intinya nggak sesuai. Terus apa lagi? Tadi sendal. Nah, kita mau pakai kalau mau sholat kemana harus bersih. Apa? Sendal yang masih kotor dan sebagainya. Kaos kaki juga sama. Nah, kita kan senang cinta bersih. Ya. Karena kebersihan itu sebagian daripada iman. Ya. Contohnya hadisnya juga ada an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, karena kita itu harus cinta bersih. Coba sekarang Bapak akan ngasih pertanyaan atau silakan kalau bisa jawab ya. Misalnya nih, coba kasih pertanyaan. Yang pertama, apa arti suci? Bebas dari najis. Yang kedua, pertanyaannya, apa arti bersih? Bebas dari kotoran. Daniel, coba apa arti bersih? Bebas dari kotoran. Nah, bebas dari kotoran. Apakah ada perbedaan kotor dan najis? Ada. Jelaskan. Perbedaannya, kalau najis itu, kalau kotor itu najis, kalau najis pasti kotor. Sebutkan contoh najis yang kamu ketahui. Terus apa yang dimaksud dengan istinja? Coba jawabnya nanti di sini bisa jawab setuju, S-nya setuju ya, PS-nya tidak setuju, TT-nya itu apa? Apa? Tidak tahu ya. Nanti jawab nih, tinggal jawab aja. Setuju atau tidak setuju atau tidak tahu. Untuk melaksanakan sholat, nah untuk melaksanakan sholat, seseorang tidak perlu bersuci karena ia sudah mandi sampai bersih. Setuju atau tidak setuju atau tidak tahu? Tidak? Kenapa? Ya. Ya karena kalau mau sholat harus bersih. Yang kedua, coba setelah buang air kecil, aku tidak suka bersih. Ya. Ulangi, setelah buang air kecil, aku tidak suka bersih diri karena bersih itu atau bersih diri itu merepotkan. Bersih itu katanya merepotkan.
setuju, tidak setuju, tidak tahu. Tidak setuju. Tidak setuju. Karena apa? Karena kotor. Yang ketiga, bila hendak sholat, seorang harus melakukan wudhu. Betul kan? Agar tidak dalam keadaan suci. Agar tidak dalam suci. Apa coba jawabannya? Setuju, tidak setuju, atau tidak tahu? Ya, tidak tahu. Alasannya? Kan di sini bila hendak sholat, seorang harus melakukan wudhu agar dia dalam keadaan suci. Setuju kan? Ya, setuju. Alasannya betul. Yang keempat, misalnya sholat itu beribadah kepada Allah yang diakhiri dengan salam. Setuju? Tidak setuju? Setuju. Karena sholat itu dilakukan, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Hanya orang yang sholat saja yang perlu bersih. Setuju tidak? Tidak. Kenapa? Walaupun kita tidak sholat, kita harus bersih. Ada anak SD kelas 4 setiap saat wudhu. Setuju nggak? Ayo. Setiap saat. Kadang wudhu, selama sebentar wudhu. Melakukan wudhu tidak cocok dengan kesehatan. Setuju enggak? Tidak setuju. Sama wudhu itu sama cocok dengan kesehatan. Melakukan wudhu boleh sambil bercanda agar tetap riang dan gembira. Tidak? Jadi melakukan wudhu itu harus khusyuk dan tertib. Ya. Coba ini Bapak tanya lagi seorang-seorang karena pelajaran ini. Apa itu arti bersih tadi Daniel? Apa arti bersih? Bebas dari kotoran. Bukan dari kotoran. Nah, sekarang apa arti suci? Siapa yang bisa? Sekarang, ayo. Bebas dari najis. Bebas dari Najis. Jawab. Ini lagi. Yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah itu arti apa? Ada apa saja? Ada kecil dan ada besar. Contoh ada besar. Mimpi basah berdiri hewan. Kalau ada kecil, Buang air kecil. buang air seni, tinja, buang angin. Nah, kalau hadas kecil hanya menyebabkan batal apa? Cara menghilangkannya dengan apa? Dicuci dengan apa? Terus lalu bagaimana? Yang kedua harus besar. Tadi mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara menghilangkannya mandi. Jika ada air. Kalau tidak ada air, tayamum. Ingat itu ya. Jika kita akan melakukan salat, apa saja yang harus bersih? Yang pertamanya apa? Badan dulu, badan, terus pakaian, apa lagi? Tempat apa? Melakukan sholat.
harus tidur. Nah, cara membersihkan anggota badan, ya. Semua anggota badan harus dibersihkan. Contohnya ini harus bersihkan. Dalam telinga ada kan, ada kotak kuping kan. Nah, hidung juga sama harus bersihkan. Kuku, ya. Terus rambut. Nah, itu juga anggota badan karena sedang bersih. Rambut dibersihkan. Kalau ya di kepala tiap minggu atau 2 minggu, seminggu 2 kali harus sampo, dibersihkan, dicukup kotoran-kotorannya. Terus leher segala macam dan kulit itu ada semua badan itu harus dibersihkan dari kotoran. Karena kita ingin bersih. Pakaian harus bersih, bukan harus bagus, ya. Harus bersih. Nah, anak-anak, pelajaran hari ini, ya, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti dilanjutkan minggu depan untuk pelajaran selanjutnya, yaitu nanti kita cara membersihkan najis. Ya, kurangnya ini sampaikan sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pelajaran yang tadi dihafal di rumah ya. Supaya kedepannya atau yang akan datang itu kita bisa dilanjutkan dengan lancar dan kalian supaya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ya, sebelum kita pulang, marilah kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahasa ini dulu. Ya, terus yang ini. Ya, santai aja ya. Sampai